Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakita Dijayanti. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi standar akuntansi dan konseptual akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan sumber dari segala sumber hukum. Cakupan standar akuntansi ada dua. Yang pertama, kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, pernyataan standar akuntansi atau PSAK. Mengapa sih standar akuntansi itu dibutuhkan? Nah, hal tersebut tercantum dalam fungsi standar akuntansi yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, laporan keuangan memenuhi kebutuhan berbagai pengguna dengan kebutuhan berbeda. Yang kedua, standar akuntansi menyamakan persepsi penyusunan laporan keuangan dengan pengguna. Yang ketiga, terdapat keseragaman penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual menurut pernyataan standar akuntansi ada 6. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir, konsep pemeliharaan modal. Nah, kerangka pelaporan keuangan itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat yang pertama berisikan tujuan. Tingkat yang kedua berisikan karakteristik kualitatif dan unsur atau elemen. Tingkat yang ketiga berisikan asumsi, prinsip, dan kendala. Pada tingkat yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan sendiri ada 3. Yang pertama, bermanfaat untuk keputusan investasi dan kredit. Maksudnya apakah dari laporan tersebut apakah perusahaan itu layak atau tidak layak bagi investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Yang kedua, bermanfaat untuk menafsir aliran kas di masa depan. Yang ketiga, bermanfaat untuk sumber-sumber yang dimiliki perusahaan dan perubahan-perubahan dalam sumber-sumber tersebut. Pada tingkat kedua yaitu ada karakteristik kualitatif dan unsur laporan keuangan. Karakteristik kualitatif terbagi menjadi 2, fundamental kualitatif dan enhancing kualitatif. Fundamental kualitatif juga terbagi menjadi 2, ada relevan dan faithful representation. Relevan atau memiliki manfaat bagi pemakai. Maksudnya, pihak tertentu yang membutuhkan informasi tertentu tersaji dalam laporan keuangan. Manfaat sifat informasi ada 2. Yang pertama, predictive value dan confirmatory value. Predictive value atau memiliki nilai prediktif. Maksudnya itu saat membuat laporan keuangan harus bisa membuat para pembacanya membayangkan prestasi perusahaan ke depan. Laporan keuangan tidak tunggal atau komparatif, tetapi membandingkan antara 2 laporan, yaitu laporan tahun tersebut dengan laporan sebelumnya. Yang kedua ada confirmatory value atau memiliki daya uji. Laporan keuangan jika diuji kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, faithful representation, yaitu informasi mampu menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang sebenarnya. Jadi, laporan yang dibuat itu apa adanya. Faithful representation sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, complete atau lengkap, yang kedua netral, dan yang ketiga free from error atau bebas dari kesalahan dalam batas wajar. Lengkap maksudnya tidak ada yang disembunyikan dalam pembuatan laporan keuangan. Netral artinya tidak memihak, tidak condong kepada satu kepentingan saja. Free from error maksudnya bebas dari kesalahan dalam batas wajar, yaitu boleh salah asal tidak terlalu berlebihan. Laporan keuangan tidak menyebabkan pembaca salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, enhancing kualitatif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada comparability, yang kedua verifiable, yang ketiga templates, dan yang keempat understandability. Yang pertama, comparability atau dibandingkan pada perusahaan yang sama. Maksudnya, informasi dapat dibandingkan dengan informasi pada perusahaan tersebut periode sebelumnya
atau perusahaan sejenis dalam skala yang sama. Jadi maksudnya itu informasi yang dibuat dibandingkan dalam satu perusahaan tetapi dengan tahun yang berbeda, atau juga dapat dibandingkan dengan tahun yang sama tetapi dengan perusahaan yang berbeda tetapi masih sejenis. Yang kedua, verifiable. Maksudnya informasi yang dihasilkan dapat direvisi, tidak paten. Yang ketiga, timelines. Informasi disajikan tepat waktu, sudah dipublish saat investor membutuhkan. Laporan keuangan maksimal publish itu 30 April tahun selanjutnya. Yang keempat, ada understandability. Maksudnya, informasi dapat dipahami oleh penggunanya, dan informasi harus sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Elemen laporan keuangan itu ada 10. Yang pertama, harta, kewajiban, modal, investasi kepada pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensi, pendapatan, beban, laba, dan yang terakhir ada rugi. Di tingkat 3 ada 3 jenis. Yang pertama ada asumsi akuntansi, prinsip akuntansi, dan constraint atau kendala. Asumsi akuntansi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada economic entity, going concern, monetary unit, dan time period. Economic entity atau biasa disebut business entity atau kesatuan usaha. Artinya perusahaan sebagai unit yang terpisah atau bebas dari campur tangan pemilik. Tidak ada transaksi pemilik di laporan keuangan. Jika ada, dicatat di cara pandang perusahaan. Misalnya, jika pemilik menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan perusahaan, maka di laporan keuangannya dicatat di biaya administrasi dan umum di bagian debit dan kas di bagian kredit. Sedangkan jika pemilik menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, maka dicatat di laporan keuangan di prive bagian debit dan kas di bagian kredit. Yang selanjutnya ada going concern. Artinya perusahaan beroperasi terus tanpa dibatasi waktu. Perusahaan akan hidup terus dan transaksi dapat disesuaikan dari karakteristik. Contohnya, perusahaan membeli gedung dengan nilai ekonomis 20 tahun, sehingga jurnalnya itu gedung di bagian debit dan kas di bagian kredit. Gedung tersebut memiliki nilai ekonomis 20 tahun dan semakin lama gedung tersebut mengalami penyusutan, sehingga gedung disusutkan sesuai dengan nilai ekonomisnya dan dicatat di laporan keuangan. Biaya depresiasi gedung di bagian debit dan akumulasi depresiasi gedung di bagian kredit. Yang ketiga ada monetary unit. Artinya semua transaksi dicatat dengan satuan uang saat transaksi terjadi. Pencatatan transaksi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dengan mata uang setempat di mana perusahaan berada, atau dengan mata uang kuat yang digunakan oleh dunia. Asumsi yang terakhir ada time period. Artinya kegiatan perusahaan dibagi ke dalam periode tertentu sesuai dengan siklus kegiatannya. Umumnya yaitu 1 tahun. Maksudnya, membagi periode waktu perusahaan tanpa batas menjadi lebih pendek. 1 tahun sekali perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangannya. Apabila dalam 1 tahun mempublikasikan lebih dari 1 kali, maka diperbolehkan. Masih di tingkat 3, yang selanjutnya ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada measurement, yang kedua revenue recognition, yang ketiga expense recognition, dan yang keempat full disclosure. Measurement atau pengakuan, maksudnya nilai yang dicatat pada pengakuan akuntansi. Nah, measurement sendiri itu terbagi menjadi 2, ada historical cost dan fair value. Historical cost, pada awalnya semua transaksi berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran atau saat transaksi itu terjadi. Akibat dari historical cost menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, perusahaan memiliki harta berupa tanah senilai 1 miliar 10 juta. Harga itu merupakan harga 3 tahun yang lalu. Tidak sesuai dengan harga yang sekarang. Sehingga muncul protes dari para pengamat dan diubah menjadi nilai sekarang atau fair value. Nah, fair value sendiri itu pada perkembangannya berikutnya aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban
dapat dicatat pada harga sekarang. Sehingga tanah yang harganya 1 miliar 10 juta pada 3 tahun yang lalu dinilai sekarang dicatat menjadi 1,5 miliar. Namun, fair value itu tidak selamanya membuat nilai menjadi lebih besar. Terdapat syarat khusus, yaitu khususnya untuk transaksi yang harga pasarnya dapat diketahui dengan jelas, seperti tanah, gedung, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar jumlah kas atau setara dengan kas yang akan diterima. Pencatatan pendapatan secara tunai di laporan keuangan dicatat kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Sedangkan pendapatan yang diterima secara kredit dicatat di laporan keuangan, piutang bertambah di bagian debit dan pendapatan bertambah di bagian kredit. Nah, untuk revenue recognition ini ada hal-hal yang sifatnya pengecualian atau pengakuan tidak standar. Yang pertama, pendapatan boleh diakui saat proses produksi. Contohnya itu perusahaan yang kegiatannya kontrak jangka panjang. Yang kedua, pendapatan boleh diakui saat proses produksi selesai. Yang termasuk di dalamnya itu perusahaan yang memproduksi logam mulia. Dan yang ketiga, pendapatan boleh diakui saat kas diterima. Yang termasuk dalam perusahaan itu yaitu perusahaan yang melakukan penjualan dengan kolektabilitasnya sulit diakui atau penagihannya susah. Yang keempat ada expense recognition atau pengakuan beban. Biaya diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan. Pengorbanan ekonomis langsung dihubungkan dengan pendapatan dengan mudah. Biaya ada dihubungkan dengan pendapatan atau gaji. Pembebanan biaya sesuai dengan periode terjadinya, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan. Yang terakhir ada full disclosure atau pengakuan penuh. Maksudnya, laporan keuangan harus menyajikan informasi lengkap dengan pengungkapan penuh. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Tingkat 3 yang terakhir ada constraints atau kendala. Constraints sendiri terbagi menjadi 2, yaitu cost dan materiality. Cost atau biaya. Biaya diakui sesuai umur ekonomis. Penyajian informasi harus sebanding dengan manfaat penyajian informasi. Hanya disajikan sesuai dengan kebutuhan pemakainya saja. Yang kedua ada material. Maksudnya yaitu material penyajian informasi keuangan mutlak dilakukan dengan benar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.